Kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di webinarnya Best Partner Education. Kali ini webinarnya bersama Best Partner Education Jambi. Dengan saya sebagai moderator, Salsa Nabila Rifki. Saya merupakan education consultant dari Best Partner Education. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang grammar hacks for TOEFL ITP, gimana caranya memahami subjek dan objek dari preposition. Bersama narasumber kita yang tentunya keren banget, yakni Dwiki Rahman Khan. Beliau adalah English Instructor in Best Partner Education Jambi. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh bertanya di sesi Q&A nanti oleh Sir Dwiki. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Best Partner Education dan Instagram Best Partner Education Jambi. Oh ya, untuk teman-teman yang hadir di webinar pada pagi hari ini, mendapatkan privilege untuk dapat promo khusus dari Best Partner Education. Khususnya Best Partner Education Jambi ya teman-teman. Nanti jangan lupa ketika ada link absensi, teman-teman bisa absen di sana dan nanti akan dihubungi oleh konsultan kami untuk diberikan promo khusus. Tanpa membuang waktu lagi, saya serahkan kepada Sir Dwiki untuk membahas nih gimana sih untuk memahami TOEFL ITP khususnya untuk subjek dan objek dari preposition. Oke, boleh di-share screen, Sir Dwiki? Oke, bisa kelihatan? Sudah, Sir? Oke, sebentar ya. Oke, so good morning ya, good morning everybody. So my name is Dwiki Rahman Khan. You can call me Mr. Dwiki or just Dwiki, it's fine. Okay, so today I'm going to be your English instructor for grammar hacks ya, for TOEFL ITP understanding subject and object of preposition. Nah, jadi as far as I know ya, kalau kalian pengen tamat kuliah, misalnya anak-anak Jambi, pengen pas Unja, UIN, atau UNAMA, itu biasanya mereka menggunakan TOEFL ITP. Dan juga untuk anak-anak SMA itu bisa mengukur nih kemampuan kalian, berapa sih kemampuan bahasa Inggris kalian gitu. Nah, di sini seperti yang kalian bisa lihat ada TOEFL ITP. Jadi apa itu TOEFL ITP? TOEFL ITP itu consists of three things. Ya, the first one is going to be listening comprehension. What is listening comprehension? You will hear the audio or the sound from the speaker or from the headset. Oke, jadi kita itu bakal ngedengerin ya instruksi dari speakernya. Apa yang bakal kita bisa jawab? Nah, nanti ada dia bakal ngasih questionnya, kalian bakal jawab. Dan itu harus directly, langsung. Nah, itu ada tips dan triksnya. Oke, yang kedua ada reading comprehension. Di reading comprehension, we will read the text ya. Kita bakal baca aja, baca the text, and then we need to find the main topic, main sentence, or the closest meaning to these words. Nah, itu biasanya kebanyakan reading kayak gitu. Untuk listening dan reading itu sama-sama 50 soal, ya. 50 for reading, 50 for listening. But the main problem is not that. Because the main problem is structure or written expression. Nah, ini skornya paling tinggi. Ya, skornya paling tinggi banget. Walaupun dia pertanyaannya hanya 40, tapi itu menentukan sekali. Karena skornya jauh lebih tinggi daripada reading ataupun listening. Nah, biasanya, as far as I know, you need to pass 400 TOEFL ITP score ya untuk bisa ngajuin wisuda misalnya. Ataupun 400 score TOEFL ITP itu untuk kalian yang minimal mengerti lah average untuk English. Tapi basically yang paling bagus itu pass 550. Nah, itu bakal bagus banget. Nah, TOEFL itu mulai start skornya dari 0 sampai 677 ya. Dan itu kalau misal kalian pas 550, kalian udah mantap sih kalau bisa aku bilang.
Oke, let's move on ya. Itu background for TOEFL ITP. So today di TOEFL ITP itu ada 60 skills. Oke, ada 60 nih, banyak banget. Tapi aku bakal ngejelasin yang dari basicnya dulu, yaitu skill satu dan skill 2. Skill satu yaitu understanding subject and verb, dan juga skill 2 object of preposition. Oke, let's move on. Nah ya, ini my background ya. Kebetulan aku tamatan dari UIN, dan juga my program study is English Literature atau sastra Inggris. Oke, let's move on. Nah, ini tadi sudah aku sebutkan ada tiga hal: listening comprehension, reading comprehension, and structure or written expression. Let's move on. Number one, subject and verb. Finding the subject and verb. Nah, bukan kebanyakan, selalu ya, ingat ya. Always remember my words. Selalu, always, you need to find where is the subject or the verb. Nah, subjek itu apa? Ya, kata utamanya. Verb itu apa? Kata kerja. Oke? In TOEFL, ya kalian harus remember this one ya. Kalian boleh screenshot karena ini rare juga ya kalau misalnya mau dapetinnya. Wait, bisa nggak? Ah, this one. Subjects consist of three things. The first one itu noun. Yang kedua itu noun phrase. Yang ketiga itu pronouns. Oke? The first one is going to be noun. Apa itu noun? Kata benda. Apa itu kata ganda, Mister? Anything like car, mobil, bicycle, sepeda, student, siswa, house, rumah, door, pintu, newspaper. Nah, itu juga termasuk noun. Semuanya itu termasuk noun. Ya, untuk kata benda itu noun. Nah, remember ya teman-teman ya. Yang kedua ada noun phrase atau frase kata benda. Ini apa, Bang? Ini merupakan kata gabungan. Gabungan dari kata benda. Oke, for example, ada a small car, ada the big house, ada mobil kecil, ada rumah besar. Nah, itu kan gabungan tuh. Rumah besar dan mobil kecil itu kan gabungan, teman-teman. Nah, itu disebut sebagai noun phrase. Oke, number three, pronouns atau kata ganti. Yang lebih mudahnya ya I, you, they, we, he, she, it ya. Teman-teman mungkin sudah tahu semuanya ya. I, you, they, we, he, she, it itu pronouns. Nah, ini adalah subjek. Teman-teman harus ingat ya. Ini harus diingat because ini adalah basic banget. If you don't remember this one, you cannot pass the TOEFL test. Kalian nggak akan bisa lewati tes TOEFL-nya. Oke, remember that one. Now, the second itu ada verbs. Verbs itu kata kerja. Oke, kata kerja. Kata kerja di sini di TOEFL itu terdiri dari 4 bagian. 4 parts. The first one is going to be. To be ya, to be kayak am, is, are, was, were, be, been. Nah, itu to be ya, teman-teman. Kayak I am. Nah, ada am tuh. Nah, itu masuknya ke to be. Nah, di sini kalian ini teman-teman bisa lihat ya. Penggunaan is dan are nanti akan kujelaskan sama was dan were. Oke, yang kedua ada modals. Modals itu terdiri dari beberapa bagian nih. The first one is going to be will, would, could, can, shall, should, may, might, must, ought to. Nah, itu termasuk modals. Itu semua dianggap sebagai verb. Oke, remember that one ya. Ini dianggap sebagai verb. Nah, agak beda ya. Mungkin yang kita tahu verb satu, verb 2 aja. Tapi ternyata banyak. To be masuk, modal juga masuk. Oke, let's move on. Number three, verb. Verbnya itu verb satu, verb 2, verb S atau ES. Oke, remember that one. For example, verb 1 itu play. Play artinya bermain. Verb 2 itu played. Ada ed-nya ya. Nah, itu verb 2. Masih dianggap sebagai kata kerja. Kemudian ada plays, verb S. Nah, ini semua termasuk verb ya. Gimana kalau misalnya verb ing? Bisa nggak verb ing termasuk verbs? Enggak, teman-teman. Why? Kalau verb ditambah ing, it is considered as adjective. Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau kalian ketemu kayak contohnya, playing. Oke, nanti kalian ketemu pasti banyak ini. Ada ing, ing, ing. Itu bukan verb, teman-teman. Oke?
trik itu adalah jebakan, bisa aku bilang trap. Karena itu mengecoh kalian. Oh, ini ternyata verb, bukan. Ini adjective, oke? Setiap verb plus ing, it is considered as adjective. Remember that one ya. Kemudian yang keempat, ada have atau has. Nah, have ya, kalian sering dengar lah. I have this ball, saya punya bola ini. Nah, kalau have sama has itu bisa kalian gunakan, tapi harus sebelahnya, harus ya, ada verb 3. Gimana kalau subjeknya ditambah verb 3 aja? Kita verb 3 aja deh, Mister. Gak perlu pakai have atau has. Gak bisa, guys. Ini dianggap sebagai adjective juga. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kalau have sama has harus diikuti verb 3. Harus banget. Oke, be careful that one. Makanya kalau cuma verb 3 aja, nah itu dianggap sebagai adjective. Oke? Kalian boleh screenshot if you wanna. Kalau enggak, kita bisa lanjut. Oke, subject and verb. Nah, ini ya teman-teman sekalian, kalian harus tahu. Wait. Cue. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Apa artinya? Setiap kalimat di bahasa Inggris, ini kalian harus ingat ya. Setiap kalimat bahasa Inggris harus punya setidaknya satu subjek dan satu verb. Ini hanya berlaku untuk a sentence. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Ini sudah termasuk TOEFL nih. A sentence berarti hanya satu. Kecuali nanti ada kalimat panjang, ada koma lagi. Kalimat lagi, koma lagi. Nah, itu udah termasuk kalimat majemuk. Tapi kita bahas right now, a sentence, hanya satu kalimat. One sentence, oke? Nah, ingat teman-teman tadi sudah aku sebutkan, ada subjeknya ada 3, verbsnya ada 4. Oke? Now, let's take a look ada example. I teach TOEFL every Monday. Saya mengajar TOEFL setiap hari Minggu. Setiap hari Senin. I ini sudah termasuk subjek. Ingat teman-teman, ini termasuk pronouns. Oke? Ayu, Dewi, he, she, it udah termasuk. Teach itu termasuk verb satu. Nah, verb satunya teman-teman bisa lihat di sini play ya. Nah, di sini teach. Jadi benar. Kalimatnya sudah betul. Nah, di sini tapi kalian harus hati-hati. Karena TOEFL nggak akan ngasih kayak gini. Karena di TOEFL yang bakal dites, common type of problems are subject is missing, verb is missing, and the third subject and verb are missing. Subjeknya hilang, biasanya nih kalau kalian TOEFL ya, ini kosong, nanti dia langsung ke verbnya. Nah, contoh teach, ini verb. Nanti bakal ditanyakan subjeknya mana. Nah, biasanya subjeknya hilang. Oke, teman-teman harus hati-hati. Yang kedua, verbnya hilang. Bisa jadi subjeknya ada, kayak Ayu, Dewi, he, she, it, verbnya yang hilang. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati banget kalau melihat hal ini. Atau lebih parahnya, dua-duanya bisa hilang. I-nya agak ada, teach-nya gak ada. Langsung TOEFL every Monday. Nah, di sini minta dia mana verb, mana subjek. Nah, itu yang bakal kita bahas gimana cara mendapatkannya. Oke, let's go. Di sini ada beberapa contoh, teman-teman bisa lihat. Wait. Teman-teman bisa lihat, bla 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 was ringing continuously for hours. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau subjek, tadi sudah mungkin aku belum bilang ya. Subjek itu harus kebanyakan di awal. Di awal itu selalu biasanya kebanyakan subjek. Oke, subjek. Nah, as you can see, di sini subjeknya nggak ada. Berarti dia menanyakan mana subjeknya. Where is the subject? Tapi di sini sudah ada verb. Kalau ringing gimana? Ah, ingat tadi, kalau ada ring ini kan kata kerja nih, teman-teman. Ini verb satu ya. Oke, ini verb satu. Kalau ada ringing, dia berubah jadi ringing, dia jadinya adjektif. Nah, teman-teman harus hati-hati nih. Ini termasuk adjektif. Berarti ringing bukan verb. Ringing adalah adjektif. Nah, teman-teman harus hati-hati ya untuk hal ini. Oke? Bla 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 was ringing continuously for hours. Berarti kita butuh subjek. Gimana cara nentuin subjek? Tadi aku sudah bilang beberapa ya, ada subjek, ada noun, noun phrase, dan pronouns. Nah, loudly bukan subjek. Loudly termasuk adverb atau kata keterangan. Kalau misalnya kalian ketemu nih sering kayak tambah li ini,
ada tambahan ujung ly. Nah, ini udah pasti adverb kebanyakan. Beautifully, apalagi kemudian loudly. Nah, itu termasuk adverb dan itu bukan subjek. Hati-hati teman-teman. Yang kedua ada in the morning. Ini bukan teman-teman. Ini kata keterangan waktu. Berarti juga bukan ya. Kita mencari subjek, bukan keterangan. Nah, di sini kita ketemu ada dua hal nih. Ada the phone sama the bells. Oke? The phone sama the bells ini noun. Ya, tadi sudah aku bilang noun. Ingat teman-teman, ada noun. Berarti dia termasuk kata benda. Nah, tapi yang mana yang benar? The phone atau the bells? Kan nggak mungkin kita letakin duanya di sini. Nah, kita harus lihat verbnya bentuknya seperti apa, teman-teman. Verbnya ini was termasuk singular. Oke, singular. Apa itu singular? Dia sendirian. Oke, sendirian. Nah, sendirian lah gitu lah ya. Kalau di English, verb sama subjek harus sama. Misalnya ini mintanya sendirian, singular. Subjeknya harus singular gitu. Kalau verbnya mintanya jamak atau plural, ya tadi ya, plural, maka minta subjeknya juga jamak gitu loh. Nah, gimana kita bisa nentuin jamak? Jamak itu ketika noun ditambah s. Contoh gimana? Books, books. Nah, ini ada S nih. Noun tapi. Noun itu kata bendanya si book ini. Ditambah S artinya buku-buku. Berarti kan rame bukunya bukan satu. Berarti dia nggak bisa pakai was. Pakainya were. Ingat teman-teman? Kalau were dia ada S nih. Ingat rumusnya. Setiap kata benda tambah S berarti jamak. Bukan kata kerja ya. Kata benda. Ingat. Kayak book, papers, apalagi kemudian doors, cars, bicycles. Nah, itu kan kata bendanya lebih dari satu. Makanya dia pakai S gitu. Dan harus diikuti were. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada the bell sama the phone. Berarti yang kita pakai adalah the phone. Karena phone-nya cuma satu. Kalau bells ini ada lebih dari satu. Ingat teman-teman, ada S ini. Nah, makanya kita pakai the phone. Maka yang jawaban yang benar adalah C. The phone was ringing continuously for hours. Ya, ingat kalau ada was cuma satu, nggak boleh pakai S. Kalau were baru pakai S. Kata bendanya. Ingat kata benda, bukan kata kerja. Oke? Let's move on to the second. Newspapers, bla bla bla, every morning. Ini bisa di ini nggak ya? Oh, tapi saya nggak bisa ini ya. Oke. Oke, ini newspapers every morning newspapers bla 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 every morning and every evening. Nah, di sini kita sudah bisa lihat nih. Ini ada newspapersnya. Newspapersnya adalah subjek. Ingat teman-teman, tadi sudah aku bilang subjeknya adalah noun. Ya, noun itu kata benda. Boleh tambah s. Cars boleh, bicycles boleh, students boleh, houses boleh. Gitu ya. Hanya bagaimana kita bisa nyambunginya. Newspapers artinya koran-koran. Ya, bla 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 every morning and every evening. Nah, apa kata yang hilang kita bisa cari. Delivery, nah ini bukan. Ya, delivery ini adalah adjective. Gimana cara kita bisa ningkatin kemampuan kosakata kita, Bang? Ini adjective, noun, atau verb. Kalian harus banyak baca, guys. Atau minimal kalian seringlah nonton TikTok. Nanti kan sering tuh subtitle English-nya di bawah. Nah, itu biasanya kalian bisa baca juga. Jadi kalian kalian bisa ningkatin kemampuan kalian juga. Oke? Nah, di sini ada are delivered. Nah, lihat nih teman-teman, ada are. Ya. Kok bukan were? Karena emang kosakatanya membutuhkan are. Maka jawaban yang benar adalah B. Ya. Kalau dia are ini termasuk ke dalam, ingat ya, termasuk ke dalam to be. Ini aku bisa kasih bantuan juga ya. Are itu lawannya is. Were itu lawannya adalah are. Sorry. Were lawannya adalah is. Was, sorry.
Is sama was itu singular. Are sama were itu plural. Oke? Di sini newspapersnya lebih dari satu. Makanya are bukan is. Gitu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kalau C gimana? Ini bukan. Ini keterangan waktu. Regularly bukan. Ini adverb. Nah ingat tadi sudah aku bilang kalau ada tambah li, itu masuknya adverb. Oke, teman-teman boleh catat atau boleh screenshot, it's okay. Ya, jadi teman-teman perlu tahu kalau di English di TOEFL subjek sama verb harus sama. Ya, nggak bisa subjeknya apa? Misalnya dia rame-rame kayak plural. Newspapers ini kan rame nih lebih dari satu nih korannya. Maka harus makainya are bukan is. Karena is cuma boleh dipasang ke newspaper aja, nggak boleh pakai s. Nah ya, kayak gini. Oke, let's move on. Kita ada exercise ya. Mungkin teman-teman langsung aja kita boleh tes. Nah, di sini exercise untuk nentuin subject and verbnya. Exercise 1. My best friend always helpful with problems. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, I itu sama dengan incorrect. Incorrect artinya salah. Kalau correct itu benar. Oke, tapi kita singkatin aja, oke? Using C and I. My best friend always helpful with problems. My best friend sih ingat teman-teman tadi, aku udah bilang itu termasuk noun phrase, frase kata benda. Karena dia panjang dan lebih dari satu, maka tetap betul. Ini adalah subjek. Udah ketemu kita. Mana verbnya? Nggak ada, berarti kalimat ini salah. Kalimat nomor satu salah. Gimana ada helpful bang? Helpful bukan verb guys. Ya, helpful bukan verb. Dia jadi verb kalau dia help. Nah, kalau ada full ini dia larinya adjektif. Oke? Let's go number 2. The bus schedule has changed since last week. The bus ini ingat teman-teman tadi aku udah bilang ini noun, oke, kata benda. The bus berarti ini sudah betul. Ini adalah subjek. Schedule has. Ada ingat teman-teman? Tadi aku udah bilang juga has atau have. Aku boleh hapus ya biar kalian bisa ngelihat. Oke. Have atau has plus verb 3. Nah, change ini udah betul teman-teman. Ini adalah verb 3. Oke. Kapan kita pakai verb 3? Kalau ada has, ada have. Nah, itu betul ya. Jadi jawaban nomor 2 udah benar. Correct. Karena sudah ada subjek dan verbnya. Ingat aku bilang tadi, satu sentence hanya boleh satu subjek dan satu verb. Kalau lebih satu, subjek atau verbnya satu aja lebih, salah. Langsung salahi kalimatnya. Oke? Nah, let's go. Number 3. Accidentally dropped the glass on the floor. Nah, ingat teman-teman, tadi ada Lily aku bilang. Ini adverb. Adverb itu nggak boleh di awal. Nah, kemudian di sini ada drop the glass on the floor. Drop ini termasuk verb 2. Gimana bisa tahu verb 2? Ciri-ciri ada verb 2, ingat ya, itu ditambahin ed. Di ujungnya ini ditambahin ed. Harusnya kalau verb satunya itu drop. Oke? Ditambahin karena dia ngomongin dulu, verb 2 itu ngomongin kemarin ya, yang sudah kita laluin. Nah, itu tambahin dropped. Nah, ini baru verb 2. Oke? Kalau verb satu hilangin aja ini ya, PED-nya, drop. Jadi ciri-ciri verb 2 itu usually they will use ed, ditambah ed di ujung kata kerjanya. Kata kerjanya verb satu tadi. Untuk kosakata kalian verb satunya, kalian bisa search, itu banyak banget. Ada play, ada sing, ada run, ada read, ada study, ada listening, bla bla bla, miliaran. Jadi kalian boleh search juga untuk di Google for that one. Oke? Kemudian mana subjeknya? Nggak ada. Ini gimana Bang? The glass. The glass kan termasuk noun Bang. Nggak bisa guys. Kenapa? Subjek dulu, baru verb. Bukannya si verb tambah S. Ini salah guys. Oke, remember. Sebenarnya ada untuk verb duluan baru S. Tapi bukan sekarang guys. Itu skill nanti seingatku skill 26. Jadi sekarang kita belum bahas itu ya.
Tapi untuk sekarang itu salah. Ya, karena tidak betul. Kosakatanya tidak tepat. Jadi nomor 3 itu incorrect. Tidak benar. Karena subjeknya di belakang, adverbnya di depan, verb 2-nya di tengah. Salah ya. Remember that one. Okay, number 4. The customer paying the clerk for the clothes. Ingat, the customer ini betul ya. Tadi aku udah bilang noun. Correct. Ini ada subjeknya. Nah, teman-teman, tadi aku udah bilang paying bukan termasuk verb. Ingat, paying bukan verb. Kalau ada kata ing, itu adjective. Ingat, remember that one ya, adjective. Nah, ini kan mengecoh kan? Oh, ini ada verbnya nih. Ada verbnya salah, teman-teman. Ini bukan verb, ini adjective. Harusnya dia jadi pay. Ing-nya dihapus. Nah, jadi ini bukan adjective, ini verb. Maka ini incorrect, tidak betul. Oke, let's move on. Number 5. The professor, nah ini udah betul nih, subjek. Karena ini noun ya. Handed the syllabus the students. Nah, ini ada handed nih. Betul, teman-teman. Ini verb. Ingat tadi aku udah bilang, ciri-ciri verb 2 itu di ujungnya ditambahin ed. Ditambahin ed. Jadi udah betul ya. Subjek langsung diikuti verb 2. Directly. Maka ini sudah correct. Betul. Oke, number 6. Each day, practice the piano for hours. Nah, ini teman-teman. Ini juga salah. Kenapa? Practice ini ingat tadi aku udah bilang, verb 1 ditambah ed itu jadinya verb 2. Oke, berarti ini ciri-cirinya verb 2 ya. Di mana subjeknya? Ah, di belakang, di piano. Maka salah guys. Tidak tepat. Incorrect. Tadi aku udah bilang subjeknya duluan, baru verb. Bukan verb duluan, baru subjek. Ini salah. Ya, remember that one. Oke, number 7. The basketball player tossed the ball into the hoop. The basketball player ini subjek. Betul ya? Ini noun phrase. Noun phrase itu ingat teman-teman kata yang panjang. Kata benda yang panjang. Oke? Nah ini udah betul. Mana verbnya? Nah ini verbnya. Betul teman-teman. Karena sudah aku bilang tadi, kalau ada ed, itu kemungkinan verb 2. Harusnya verb satunya gimana? Toss. Ini verb satunya. Kalau ada ed ditambah ed jadi tosset. Jadi berubah jadi verb 2. Maka nomor 7 correct. Oke? Let's go the last one. The new students in the class very talkative and friendly. Nah, di sini kita bisa ketemu ini subjek ya teman-teman. Udah betul di awal. Tadi aku udah bilang. Kemudian in the class very talkative. Ini bukan teman-teman. Ini bukan verb. Ini bukan verb. Talkative itu adjective. Oke? Adjective. Dia bukan kata kerja. Kalau kata kerja bentuknya talk. Tadi aku udah bilang di awal, kalau kata kerja itu tidak boleh bentuknya adjektif ya. Di sini kalian bisa lihat, gak ada tuh kan adjektif di sini, maka itu salah. Maka harusnya bentuknya talk. Harusnya dia jadi the new student in the class, very. Very-nya dihapus juga, ini gak betul juga ini. The new student in the class, talking and friendly. Talk-nya juga dihapus. Jadi harusnya ini ing sebenarnya. Gak ada verb-nya di sini. Jadi nomor 8 itu incorrect. Oke, ini skill 1, guys. Kita mau lanjut ke skill 2. Do you have any questions so far, guys? If you don't, I will pass it to Number 2 ya. Skill nomor 2. I think no ya. Aku rasa kalian sudah ngerti untuk penentuan subjek dan verbnya. Aku bakal ngulangin lagi. So, it's going to be noun. Kalau subjek, ingat ada noun, kata benda, everything. Boleh motor, bicycle, atau misalnya mobil, car, atau misalnya rumah, house. It's okay, boleh. Kalau noun phrase itu agak panjang kata-katanya. Nah, ada a small car, the big house. Kalau pronouns kalian udah tahu ya, all of you, I think you already understand this one. I, you, they, we, he, she, it, ini masuk pronouns. Oke, untuk verbs ingat, verb ing bukan verb. Remember ya, bukan verb. Ada to be, modals, verb 1, verb 2, verb es atau s. Ada verb 3, verb 3 hanya boleh diikuti have atau has. Oke?
Let's move on to number 2. Be careful of objects of preposition. Apa nih maksudnya? Oke. So, in English itu ada 8 part of English, ada 8 bagian daripada speech atau berbicara. Nah, salah satu bagiannya itu ada namanya preposition. Preposition itu artinya kata depan. Nah, mungkin kalian sering dengar kayak in, at, on, behind, under, in front of, below, above, across, from, banyak banget ya, etc. Tons, terlalu banyak. Tapi ini yang paling sering dipakai, jadi aku tulis, oke? Oke, the problem dengan object of preposition itu jebakan. Loh, kok jebakan? Because an object of preposition is a noun or pronoun that comes after, sorry ya, salah. After a preposition such as in, at, on, of, to, by, behind to form a prepositional phrase. Maksudnya gini, kalau ada kata-kata, ini misalnya ya, kayak, oke, like this one. Ini ada kata of. Ini ada kata of ya. Ada kata in. Oke? The books, ingat tadi aku udah bilang di awal sama the stores, itu termasuk bisa dibilang subjek kan? Karena ini noun, karena ini kata benda tadi aku bilang. Tuh kata benda. Tapi sayangnya kalau di depannya, ingat, di depannya ada kata of, ada kata in, ada kata above, or across, atau segala macam ini bukan subjek. Ini bukan subjek. Ini dianggap sebagai object of preposition. Prepositionnya objeknya the books. Nah gitu. Jadi setelah ada in, ini kan preposition nih. Preposition ya, aku tulis gitu aja. In the books. Oke. Books bukan subjek guys. Bukan. Why? Karena dia dianggap sebagai objek. Ini objeknya. Ini disebut sebagai object of prepositions. Kalau ada kata kerja atau kata noun atau kata subjek setelah in, at, on, behind ini bukan subjek, bukan verb. Nah, itu maka aku bilang I told to you that this is a trap. Ini adalah jebakan, guys. Karena kebanyakan a lot of people itu terjebak dengan hal kayak gini. Mereka nganggap, oh ini verbnya bukan, ini subjeknya bukan. Karena ada in duluan, ada of duluan, ada behind. Nah, itu salah. Oke? Terus gimana kita lihat ini, Bang? The price. Nah, the price. Di depannya ada of, in, atau to, atau behind nggak? Nggak ada kan? Berarti ini subjeknya. Gitu cara ngitungnya. Kalau ada of atau in, enggak. Apakah of ini ngaruh ke belakangnya, guys? Enggak, guys. Karena dia ngaruhnya ke depan, oke? Dan ini juga ngaruhnya ke depan. Terus mana subjeknya? Nah ini. Ini verbnya, sorry. Ini verbnya. Oke? Dan ini biarpun dia jauh, nggak masalah. It's okay. Dan tetap dianggap benar. Oke, let's go to the second. The trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Nah, ini tadi sudah aku bilang ada kata to the island, ya. The island ini bukan subjek. Oke, ini adalah object of preposition. Jadi subjeknya adalah the trip. On Saturday, on juga masuk ya, teman-teman ya. Tadi aku udah bilang ada on juga termasuk. Ini juga bukan. Mana verbnya? Nah, will. Tadi aku udah bilang di awal, kalau teman-teman lupa, ada will, would, could, can, shall, should, may, might, must. Nah, ini termasuk juga verb. Jadi udah benar ya. Ini benar, ini benar. Tapi gimana kalau jauh? No problem. Yang penting ada nggak satu subjek dan satu verb di satu sentence. Oke? Langsung kita example. Oke, this one. To Mike, blah 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 was a big surprise. Kalau kita lihat dari jauh, Mike ini kan nama orang. Ya enggak guys? Nama orang nih. Misalnya kayak Angel lah, atau misalnya Nanda, itu kan nama orang. Itu masuk ke sini guys. He, she, it. Masuk ke sini. Jadi dia termasuk subjek. Nah, sayangnya ada tuh. Nah, tadi aku udah bilang ya. Kalau ada misalnya tuh, mari aku tambahin aja ya. Tuh, dia juga termasuk object of preposition. Jadi ini bukan subjek guys. Yang hati-hati ya. Ini bukan subjek. Ini object of preposition.
Ini prepositionnya. Nah, jadi hati-hati ya. Kalian mungkin, oh ini subjeknya. Bukan, hati-hati. Itu bukan subjek, guys. Oke? Bla 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 was a big surprise. Was itu termasuk, apa tadi? Verb. Tadi aku udah bilang juga di awal ya. Ada was tadi. Nah, ini was. Berarti dia termasuk to be. Termasuk verb. Oke? Berarti kita kehilangan subjek. Subjek kita hilang. Let's take a look. A, really. Really ini bukan, guys. Ingat tadi ada kata elie elie aku bilang di awal tadi. Nah, itu termasuk adverb. Funny termasuk adjective. Dia adalah kata sifat. Funny, apalagi beautiful. Nah, itu termasuk kata sifat. Gimana bisa ngapal kosakatanya? Banyak-banyak belajar, lihat di Google atau watch your TikTok video or Instagram Reels. It really helpful for you. Okay, and the third is when. When itu termasuk conjunction. Oke, ini termasuk conjunction. Kalau conjunction, tadi aku udah bilang tidak bisa karena dia bukan subjek. Yang benar cuma the party. Berarti the party adalah subjek. Oke? To Mike, the party was a big surprise. The party adalah subjeknya. Oke? Nah, jadi hati-hati guys. To Mike ini bukan. Kalian harus hati-hati banget. Tapi bang, I kind of forget about this one. If I already leave this meeting, I don't remember about what are you going to talk about the what is it preposition. Jangan takut guys, kalian mungkin lupa setelah ini ya prepositionnya apa aja. Aku udah buat listnya nih. Ini list full untuk preposition. Ingat setelah kata dari ini ada misalnya subjek atau verb bukan termasuk subjek atau verb. Semua ini ya. About, across, after, against, along, among, around, as, at. Nah, itu bukan ya. Jadi, hati-hati guys. Kalian boleh screenshot kalau kalian mau. Oke? Ini adalah contohnya. Kalian bisa screenshot karena setiap kata setelah ini bukan subjek atau verb. Oke? Gimana kalau sebelumnya? Bang, kata-katanya sebelum dari sini, Bang. Kalau misalnya katanya ada kata subjek di sini, sebelum kata-kata ini semua, ada subjek, maka ini betul, ini subjeknya. Ini hanya berefek ke depan, bukan ke belakang, guys ya. Karena kebanyakan mereka, a lot of them ya talk that, mereka ngira, oh yang belakang juga kena. Enggak. Yang belakang betul, yang depannya salah. Oke? Now, kita langsung to exercise kedua. Let's take a look. The name of the baby in the crib is Jack. Nah, tadi aku udah bilang, ini the name termasuk noun ya. Berarti ini adalah subjek. Berarti udah betul nih. Of the baby, nah ini bukan guys. Of the baby in the crib, nah ini bukan. Ini bukan subjek nih. Kalau kalian ngira ini subjek, ini bukan. Tadi aku udah bilang ya. Ini kan of termasuk preposition. Setelahnya dia baru berpengaruh. Sebelumnya dia nggak pengaruh. Gitu. Nah tapi kalian lihat di sini ada of the baby sama in the crib. Mungkin aku bisa hapus dulu ya. Oke. Ini ada of the baby bang, ada in the crib. Mereka nyambung. Berarti dua-duanya bukan. Karena di sini ada in, ada of. Karena tadi sudah aku bilang bahwasanya in, mana tadi? In, ada juga of. Nah itu bukan guys. Walaupun mereka berdekatan nih, ada of di sini. Ada in di sini. Ada kata-kata di sini. Tetap aja salah. Oke? Tapi mana si verbnya? Nah is ini termasuk verb. Berarti ini sudah betul. Walaupun dia jauh, it's okay, nggak masalah. Karena dia dibatasi oleh object of preposition. Ini objeknya. Oke? Let's go take a look number 2. By the next meeting of the class, need to turn in the papers. Nah tadi, nih bang, ada the next meeting bang. Ini kan termasuk noun phrase bang. Nah, salah guys, ada by. Kalau ada by setelahnya, ini bukan subjek. Ya, ini bukan subjek. Terus mana bang? The class. Bukan juga, karena ada of. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Walaupun ini adalah noun, this is not noun, this is not subject. Ini bukan subjeknya. Kemudian ini ada need bang. Verbnya. Oke, kita ketemu. Ada to lagi, to turn. Ada in lagi, in the papers. Padahal the papers ini adalah noun ya, bisa dibilang subjek. Tapi ada in, ada to, salah. Maka jawabannya adalah incorrect, tidak benar. Oke, number 3.
The directions to the exercise on page 20 unclear. Oke, let's take a look. The directions ini adalah subjek karena ini adalah noun. Oke, tadi aku udah bilang. Ada to the exercise, ini bukan. Karena ada to ya, ini termasuk preposition. Ada on bang, on page. Nah, ini berarti juga bukan. Nah, terus ada 20 unclear bang. Itu gimana? Jadi gini guys, kalau ada on atau kata-kata kayak tadi, dia hanya berlaku ke satu suku kata aja. Ya, ini kan ada 20 unclear nih. Ya kan? Dia bukan termasuk ke sini. Dia bukan termasuk sebenarnya ke on. Akan tetapi karena mereka page 20 unclear satu kalimat, jadinya kena semua guys. Jadi salah juga. Jadi jawaban nomor 3 tetap incorrect. Salah. Karena nggak ada verbnya. Verbnya nggak ada. Oke? Number 4. Because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Oke, let's take a look. Because of, ini bukan ya. Ini preposition. The heavy rain, walaupun ini adalah noun, noun phrase, tapi dia bukan subjek, jadi juga salah. Throughout the night, ini juga bukan subjek, walaupun ini noun, tetap salah. Tadi aku udah ngasih tahu ya, nih, throughout, ya, setelahnya ada kata noun, itu tetap salah. Oke, terus mana ini bang subjeknya? Ingat guys, ini ada koma guys, berarti katanya terpisah. Berarti ini dua kalimat, bukan satu kalimat, dua kalimat. Aku bilang ya, dua kalimat. Kemudian kita lihat di sini Bang, ada the walkaways. Ini bukannya termasuk subjek. Betul, ini subjeknya guys. Ini subjek betul. Verbnya mana? Ada are, berarti ini betul guys. Correct. Oke? Kok pasangannya sama are Bang? Bukannya sama is. Ingat tadi aku bilang kalau are itu harus pasangannya kata benda ditambah s. Ini kan ada the walkaway nih. The walk away. Kalau ada s berarti ini banyak. Kalau banyak pasangannya are. Kalau nggak ada S nih, anggap nggak ada S ya, S-nya kita hilangin. Berarti pasangannya is gitu guys. Oke, jadi harus hati-hati juga. You must be careful if you wanna find which one is the subject or the verb. Oke, kalian harus hati-hati. Oke, let's take a look. Number 5. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Oke, let's take a look. During, ini aku udah nulis ya tadi ya. During, ini during. Ini preposition guys. Oke, jadi the week eat lunch ini bukan ya. Ini bukan subjek. Jadi ini adalah object of preposition. Ini adalah preposition. Nah ada it nih bang. It ini kan termasuk kata kerja. Betul. Mana subjeknya? Nggak ada. Ini kan ada ini. In the school cafeteria. The school cafeteria ini satu karena dia adalah noun phrase. Tadi aku udah bilang di awal. Kalau noun phrase itu kata benda. Frase kata benda. Berarti panjang tuh. Nah, itu guys, berarti ini salah. Nomor 5 itu incorrect. Tidak benar. Oke, let's take a look. Number 6. In the morning after the concert was tired. Nah, kita let's take a look. Ada in the morning nih. Salah ya, ada in-nya. Gimana kalau ada after? Nah, kalian bisa lihat tadi aku minta tolong kalian SS ya. Ini ada after. Kalau ada after berarti preposition. Kalau preposition setelahnya bukan subjek, berarti ini bukan subjek. Nah, terus mana verbnya? Ini was tired. Tadi aku ada nulis di awal, kalau teman-teman lupa, ada was nih ya. Ah, ini nih was. Oh, wasnya nggak ada ya. Oh, ini was, ini was. Was, oke. Berarti tepat teman-teman. Verbnya ada, tapi subjeknya nggak ada. Berarti tetap incorrect. Tidak ada subjek. Ingat teman-teman, tadi aku bilang subjek sama verbnya harus ada. Kalau nggak ada salah satu, atau berlebih salah satu, salah. Pasti salah. Oke? Dan itu hanya berlaku untuk satu kalimat. Oke? Let's go number 7. In the summer trip to the mountains is our favorite trip. Oke, let's take a look. In the summer. Summer ini kan noun. Tapi ada in berarti bukan. Salah gitu cara lihatnya. Oke, ingat kata-kata awalnya. Ada trip nih bang. Oke, trip bisa termasuk verb sih. Coba kita lihat dulu ya. Ada verb nih. Ada to lagi. To the mountains. The mountains adalah noun, kata benda.
Gunung kan kata benda guys, benda itu gunung. Nah, the mountains termasuk noun. Tapi ada to di awal, jadi salah juga. Bang, tapi di sini ada is lagi, Bang. Nah, ini udah ada dua verb, guys. Nah, udah, ini udah pasti salah, guys. Verbnya udah dua, udah salah pasti. Karena kalimatnya cuma satu. Tapi, Bang, ini ada our, Bang. Our bukannya termasuk pronoun, bukan, guys. Our termasuk objective pronoun. Eh, ya, possessive pronoun ya. Possessive. Oke, kalau dia bentuknya posesif, kayak me, your, their, nah our, apa lagi? Her, his, sama its. Ini bukan subjek, teman-teman. Hati-hati ya. Ini bukan subjek. Jadi our itu bukan subjek. Kalau kata me, your, them, apalagi segala macam itu bukan subjek. Subjek tadi udah aku jelasin di awal hanya I, you, they, we, he, she, it. Kalau misalnya ada pasti aku tambahin kan? Gak ada, berarti gak ada. Jadi kalian perlu patokan ke ini. Ini basic, the basic thing for TOEFL. Oke? Jadi nomor 7 itu incorrect, salah. Oke, the last one. Number 8. In a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Nah, ini udah pasti salah ya, teman-teman ya. Ini ada in, ada on lagi, ada off lagi, ada in lagi, ada off lagi. Nah, verbnya aja nggak ada ini. Walaupun box adalah kata benda, top shelf ada kata benda, kabinet kata benda, hallway kata benda, nounnya kata benda, subjek semua ini kan. Tapi ada in, on, off, in, off. Nah, ini bukan. Berarti ini incorrect. Okay, I think so far this is our material ya. We don't have any material left. I hope this is will help you. Do you have any questions so far, guys, about this one? About subject, finding subject and verb, and also be careful of object of prepositions. Do you have any questions so far, guys? Oke, thank you, Sir Dwiki. Yes. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh loh. Yeah, maybe you wanna ask something, asking something. Boleh tanya seputar apa sih yang biasanya sering keluar di TOEFL atau misalkan tanya gimana sih caranya supaya skornya bisa dapat tinggi untuk grammar khususnya gitu atau apa? Ada yang mau Okay. bertanya? Kalau belum ada yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan dulu dari Instagram kita. Jadi kira-kira Sir ada yang bertanya kalau misalkan mau dapat grammar skor writing yang tinggi, berarti kita harus mulai dari mana dulu belajar grammarnya? Oke, thank you. So far, ini paling basic banget. Oke, kalau kalian sudah mengerti subject and verb dan juga object of preposition, hati-hati ingat object of prepositions ya. I think you can, maksudnya kalian sudah punya basic one. Oke, because if you don't understand this one, you cannot pass into the next step. The next step ya. Karena step selanjutnya itu sangat memerlukan bagaimana kita tahu subject dan object of prepositionnya. Terus gimana kita bisa ningkatin kemampuan kita? Oke, so far kalian harus belajar karena I think ya based on my experience itu pelajaran TOEFL tidak diajarkan ya di sekolah karena memang ini harus keinginan tersendiri. Nah, karena kita kalau mau belajar TOEFL itu cukup panjang, guys. Kebetulan aku juga punya, tunggu sebentar ya, aku bakal ambil barangnya. Oke guys, ini barangnya. Kalian bisa lihat juga. Sebenarnya aku juga belajar dari sini. Ini namanya nggak bisa lihat ya. Jadi ini nama bukunya Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Dan ini ada 700 halaman. Oke, tapi ini yang expertnya guys. Ini yang expert. Kalau kalian pengen belajar banget nih dari dasar banget, saranku kalian beli nama bukunya Introductory Course for TOEFL Test. Longman ya. Tapi sayangnya guys, kalaupun kalian membeli bukunya itu terlalu panjang makan waktunya. Kenapa? Karena skillnya banyak banget. Di TOEFL Introductory itu ada 25 skills. Dan itu harus dipelajari semua guys. Kalau kalian mau ngejar TOEFL score ya, aku bakal kasih lihat ya.
TOEFL score itu mulai dari 0 sampai 677. Kalau kalian lewat 400, berarti kalian dianggap average. Biasanya, I think ya, a lot of universities, they just ask you for about 400. However, if you wanna apply scholarship, ya untuk beasiswa nih, yang mau pengajar beasiswa ke luar negeri S1, S2, itu dia butuhnya 550. Kalau 400 itu pakai buku yang nama introductory. Tapi sayangnya guys, ini saranku jangan belajar manual. Kenapa? A lot of my friends itu struggle. Kenapa? Karena mereka itu sering miss dapatnya. Nah, makanya saranku kalau misalnya kalian pingin untuk belajar lebih intensif lagi untuk TOEFL, kalian harus mencari teacher capable for that. Karena itu terlalu banyak guys skillsnya. Kalau dijumlahkan 60 tambah 25, 85 skills. Itu baru termasuk grammar aja. Belum lagi dimasukin ke listeningnya. Makanya saranku kalian kalau boleh start from now, kalian boleh tonton YouTube atau carilah teacher yang bisa membantu kalian untuk pass 400 atau 550 untuk mau beasiswa. Beasiswa di Indonesia setauku juga mintanya 550 sih. Nah, kalau 550 kalian pengen, nah kalian harus cari teacher. It is too hard guys, too hard banget untuk sampai 550 dalam waktu yang singkat. For me, I learn TOEFL itu take time one year. Karena skillnya banyak banget. Too much, terlalu banyak. Nah, makanya dan juga nanti aku bakal TOEFL test juga guys di akhir bulan ini. Jadi aku bisa ngeliat nih berapa TOEFL testku. Nah, I think that's so far ya, bagaimana cara bisa ningkatin your capability for English. Especially TOEFL. Ya, terima kasih Sir Ricky. Oke. Mungkin udah terjawab pertanyaannya ya, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya di kolom chat juga boleh, di open mikrofon juga boleh. Di sini ada Kak Clara, Kak Devi, Kak Fani. Siapa yang ingin bertanya? Kak Yangki, Kak Fania, Kak Susi, Kak Isko Nabila. Wah, namanya sama. Pengen bertanya mungkin? Nah, berarti kalau misalkan kita mau mulai untuk belajar bahasa Inggris, kira-kira yang paling mudah itu melalui apa sih, Sir Diki? Iya Kak, untuk misalnya kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris, itu yang pertama kita harus ini sih punya niat dulu ya. I mean like ya kalau misalnya tidak punya niat nanti sulit mau belajarnya. Terus Nah, kalau misalnya memang pengen meningkatkan skill TOEFL, ya saranku kalian carilah teacher yang bisa membantu kalian untuk hal tersebut. Kemudian tapi kami pengen belajar basicnya dulu. Yaitu saranku kalian harus beli bukunya namanya Longman Preparation Course for the TOEFL test. Nah, itu ada 700 halaman kalian bisa baca. Nah, itu kemungkinan besar kalau kalian memahami semuanya, I think you will pass 550 sih. Itu pasti sih kalau memang kalian betul-betul niat. Tapi kalau hmm, memang misalnya tidak, ya say sorry, ya tidak bisa menjadi suatu hal yang membantu kalian secara signifikan. I hmm. think that's all. Ya, benar banget sih. Jadi memang apapun ya, belajar apapun kalau misalkan kitanya nggak niat, mau semahal apapun lesnya, mau sebaik apapun gurunya, itu bakal hasilnya nol. Jadi teman-teman mungkin bisa coba di Best Partner Jambi. Kebetulan kita lagi ada promo khusus untuk yang ada di webinar ini. Bisa langsung kontak ke konsultan yang udah tadi saya kirim di drop chat. Nanti kalian bisa konsultasi, free konsultasi untuk tanya-tanya tentang tes bahasa Inggris, les bahasa Inggris. Kemudian kalau teman-teman ada yang mau keluar negeri kuliah atau bekerja, kita juga bisa berikan konsultasi terkait hal tersebut. Bahkan kalau ada teman-teman yang lagi cari beasiswa, informasi beasiswa di Best Partner Education tuh lengkap banget. Jadi teman-teman bisa tanya aja ke konsultan kami. Nanti kita akan arahin kira-kira mana sih studi atau pekerjaan yang cocok buat teman-teman gitu.
Jadi, Best Partner Education ini selain sebagai tempat les dan tempat tempat les dan tempat tes, kita juga adalah lembaga konsultasi pendidikan dan bekerja ke luar negeri. Teman-teman juga bisa tanya tentang visa, kemudian juga teman-teman bisa tanya tentang tes-tes official seperti tadi yang udah dibahas, TOEFL, IELTS, dan bahkan PTE. PTE lagi naik daun banget sih, soalnya daripada tes-tes yang lain, menurut testimoni dari murid-murid kita itu lebih mudah dan lebih gampang untuk achieve score untuk teman-teman kuliah ataupun untuk teman-teman bekerja ke luar negeri. Itu. Tapi TOEFL juga banyak banget beasiswa yang pakai TOEFL. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ke Amerika, ke Australia, ke New Zealand atau apapun itu negaranya, ada juga yang memang menggunakan TOEFL, khususnya TOEFL ITP. Biasanya mereka menggunakan TOEFL ITP atau TOEFL IBT. Nah, TOEFL ITP ini biasanya nilainya minimal 550. Jadi memang benar kata Sir Dwiki, 550 itu adalah skor minimal bagi teman-teman yang mau misalkan keluar negeri untuk beasiswa, kuliah, ataupun bekerja. Gitu. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum ada? Kalau belum ada, mungkin boleh dijelasin sedikit, Sir Dwiki, kalau di Best Partner Jambi ada pelajaran apa aja yang bisa diberikan ke teman-teman untuk lesnya? Oke, basically kami best partner itu udah buka cabang juga ya di Jambi. Lebih tepatnya di depan Mitra Bangunan Taman Banjar atau di sebelah Ikan Bakar Anton atau di depan Stella Maris. Nah, bagi teman-teman yang tahu. Jadi kami itu sekarang adalah ini teman-teman harus kena mark ya, maksudnya diingat bahwasanya di Best Partner di Jambi sekarang itu merupakan satu-satunya tempat yang bisa ngebantu kalian untuk PTI. Nah, jadi apa itu PTI teman-teman? Nah, jadi bagi teman-teman juga yang mau misalnya pingin, mungkin teman-teman sudah tahu IELTS ya. Nah, setauku kalau IELTS itu menggunakan tes paper base, nah itu kita harus menunggu kuotanya terlebih dahulu. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan PTI, kita menggunakan AI-nya speaking. Jadi kita ngobrolnya sama komputer nih. Dan skornya dianggap sama seperti IELTS. Nah, makanya itu kami dari Best Partner itu pingin memudahkan orang-orang supaya bisa nih, ada nih satu cara lain nih. Kan biasanya tes orang menggunakan IELTS ya. Nah, kami ada ngasih solusi nih itu temen nih. Kalau misalnya mau ngeplay beasiswa atau kerja, pakai PTI bro, bisa gitu. Nah, makanya kami sekarang di Jambi itu sedang berusaha semampu kami agar bisa menyebarkan informasi bahwasanya PTI telah hadir di Jambi. Dan syukur, insya Allah ya nanti kalau di akhir bulan apa nih? Oktober, itu kebetulan saya akan tes TOEFL tadi sudah saya bilang. If I pass 550, nanti aku bakal menjadi English trainer di Jambi untuk PTI. Jadi kalian jangan khawatir, kayak di Jambi juga ada loh untuk pelajaran PTI-nya. Dan the only way if you wanna learn about PTI is through Best Partner Jambi. Untuk Jambi, only Jambi cuman kami yang bisa. Itu aku pengen mark ya, bukannya kita sombong, tapi memang gitu kenyataannya. Karena aku lebih suka ngomong yang pahit ya, maksudnya kebenarannya gitu ya gitu gitu. Oke, and then kemudian kami juga menyediakan kelas TOEFL nih. Biasanya kebanyakan anak-anak kuliah tuh struggle ya, apalagi mau tamat, mau wisuda nih, itu wajib ngasih TOEFL 400. Nah, kami best partner bisa ngebantu. Dan lagi ada diskon 30% dan 40%, 30% untuk kelas offline dan 40% untuk kelas online. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir dan hanya promo untuk bulan ini. Dan itu juga bisa cicilan. Jadi ya betul-betul membantu teman-teman yang ingin belajar quality of English-nya. And then we have BEP class atau kelas Best English Program. Di kelas ini bagi teman-teman mungkin Bang, mungkin Inggrisku masih kurang untuk IELTS, PTE, atau TOEFL. Itu gimana ya solutionnya? Don't worry guys, kami juga ngasih bantuan untuk itu juga. Itu namanya kelas BEP, yaitu kelas untuk bahasa Inggris dasar. Kita bakal belajar English listening dasarnya gimana, grammar dasar gimana, speakingnya gimana. Nah, itu kita pelajarin di kelas BEP. Dan so far ya kita juga ngasih diskon 30% dan 40%.
30% untuk kelas offline, dan 40% untuk kelas online. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita bakal siap ngebantu teman-teman yang pengen kelas PTE. The only way if you wanna pass PTE score is through us, melalui kami. Oke, I think that is siapa? Iya, dan Anissa. di Best Partner Education juga kita kasih edukasi gratis, free, dari kami seperti informasi beasiswa, kemudian juga ada beberapa konten di Instagram kita, yakni Best Partner Education.jambi ya. Kalau di Jambi, kalau Ya, di betul. Best Partner yang True. utamanya itu Best Partner Education. Jadi Best Partner Education ini udah ada beberapa cabang, ada di Pontianak, kemudian ada di Jambi, di Bali, dan nanti akan buka lagi beberapa di kota-kota lainnya yang teman-teman jadinya bisa eh, hadir atau ikut langsung les di Best Partner Education. Nah, untuk teman-teman yang tadi benar banget dibilang sama Sir Duki, jadi di tempat Best Partner Education, semua gurunya sudah certified untuk PTI, PTI akademik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan di tempat lain mungkin itu eh, sama tempat lesnya PTI juga, tapi belum tentu official karena kita memang partner resmi dari PTI dari Pearson. Jadi PTI akademik guru-guru kita sudah tersertifikasi. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau kuliah, maaf, kuliah ke luar negeri, kita juga banyak banget partner sama universitas-universitas di luar negeri. Contohnya ada negara-negaranya di Singapura, kemudian New Zealand, Swiss, Australia, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa kontak salah satu konsultan yang tadi udah ada di kolom chat. Teman-teman bisa tanyain aja, itu free konsultasi kapanpun teman-teman mau, dan konsultannya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung. Itu mungkin di sini ada yang lagi cari eh, universitas luar negeri atau lagi cari tempat les bahasa Inggris dari teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung tentang informasi yang tadi udah dijelasin sama Sir Dwiki, nanti teman-teman boleh lihat konten-kontennya Best Partner Education di Instagram. Kita juga ada channel WhatsApp. Jadi channel WhatsApp ini adalah kanal berita dari Best Partner Education yang bisa teman-teman akses. Nanti linknya akan dibagikan ke grup masing-masing. Dan teman-teman bisa follow untuk ikutin berita terkini tentang kerja ataupun kuliah di luar negeri. Ada lagi Kemudian mungkin? kami Ah, juga ada kalender beasiswa ya. Kalau kalian berminat, benar. kalian bisa datangin juga langsung ke kantor kami. Jadi kalian jangan takut, kami juga bakal memberikan layanan informasi bahwasanya ada loh beasiswa. Nah, Ya, jadi kalian ya jangan takut untuk benar. informasi itu. Benar banget. Untuk informasi beasiswa ini 100% free untuk teman-teman. Kalian tinggal join aja, join di grup WhatsApp-nya, nggak ngapa-ngapain. Tiap hari kalian akan dapat informasi tentang beasiswa. Dan kita juga nyediain kalender beasiswa untuk teman-teman yang mau konsultasi ke Best Partner Education Jambi. Akan ada juga pretest di awal untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Setelah webinar ini nanti bakal saya bagikan dan teman-teman boleh absen di kolom yang tadi linknya ada di kolom chat. Materi ini juga akan kita share kembali di YouTube Best Partner Education dan teman-teman bisa mengulang materi yang udah disampaikan oleh Sir Dwiki. I think that's all ya. Sudah, mungkin cukup sampai di sini. Di nextnya kita ada webinar kembali, yakni em, kita ada webinar di tanggal 21. Itu webinarnya tentang kampus, salah satu kampus di Australia, yang mana kampus ini bergerak di bidang, kampus ini ada jurusan manajemen dan kesehatan juga, manajemen kesehatan dan juga nursing. Jadi teman-teman yang mau mungkin
PR atau lain sebagainya, teman-teman bisa join di webinar berikutnya, yakni EduTalk yang udah ke-9. Kita udah nyelenggarain episode yang udah sampai ke-9. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Untuk teman-teman daftar dulu ikutin di Instagram kita, linknya ada di sana. Nanti teman-teman bakal dapat link Zoom menuju ke event tersebut. Terima kasih teman-teman, terima kasih Sir Dwiki sudah mau meluangkan waktunya untuk membagi beberapa materi kepada kita semua. Semoga teman-teman bisa menggapai semua impian teman-teman di tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Salsa Nabila, Education Consultant dari Best Partner Education. Mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Selamat siang. Oke, selamat siang. Thank you so much ya guys for joining. Sebelumnya kita foto dulu mungkin ya, teman-teman boleh open Boleh open cam dulu? camera. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Oh, ya oke, kita ada lagi mungkin? Ya Sudah. ada. Oke, satu, dua. Terima kasih Kak Yangki, Kak Isko Nabila, Kak Devi, dan yang lainnya. Terima kasih sudah hadir di webinar eksklusif dari Best Partner Education. Sampai bertemu lagi. Ya, thank you so much guys for joining in. Goodbye.